sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Harapannya kita menyanyikan lagu nasional ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Ya, silakan anak-anak ibu berdiri dengan sikap yang sempurna. Baik, anak-anak ibu semuanya, selanjutnya kita membaca ayat-ayat pendek. Doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ayat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, anak-anak ibu, ibu absen dulu ya. Mari
Hari ini tanggal berapa? Nah, 9. Ahmad Herlian, Ahmad Raihan, Akila Azahra, M. Ali Sufian, M. Hafiz, Khaira Febriani, Nafisa Nur Fadila. Alhamdulillah ya anak-anak ibu hadir semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu karena datang ke sekolah dengan semangat. Semangat? Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Jadi sudah bisa fokus? Baik, hari ini kita belajar yaitu coding dan KA. Kita belajar yaitu tentang konsep kecerdasan atau konsep dasar kecerdasan artifisial. Baik, anak-anak ibu ingin tanya pelajaran yang tahun lalu masih ingat kita belajar tentang apa di coding KA ini? Berpikir Secara komputasional. Ada berapa? Ada 4. Berpikir secara komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pola. Yang ketiga, yang keempat, alhamdulillah anak-anak ibu masih ingat. Tolong buatkan ibu contoh misalnya berpikir secara komputasional di bagian algoritma. Siapa yang bisa? Misalnya ada langkah-langkahnya gitu. Tolong bantu ibu. Ibu ingin mengetahui apakah anak-anak ibu ingat. Misalnya, bisa bantu ibu buatkan langkah-langkah Akila misalnya membuat apa? Masak mie. Yang pertama, nyalakan kompor, kemudian masukkan air. Setelah masukkan air, apa lagi kita Hafiz? Masukkan air, apa lagi? Tunggu sampai mendidih, kemudian masukkan minyak, terus masukkan bumbunya. Setelah itu dimasukkan ke wadah dan siap disajikan. Nah, itu merupakan berpikir secara komputasional di bagian algoritma ya. Baik, hari ini kita akan belajar konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak ibu semua, apakah anak-anak ibu sebelumnya sudah pernah mendengar kata kecerdasan artifisial atau yang lebih kita kenal dalam bahasa sehari-hari AI atau AI? Nah, pernah dengar? Nah, kalau menurut kalian apa itu? Apa? Gimana teknologi? Nah, bisa kita menggunakan WA, misalnya bermain game, itu merupakan bagian dari kecerdasan artifisial. Canggih apa tidak? Nah, jadi AI itu yaitu teknologi ya canggih. Nah, anak-anak ibu, ini materi yang ibu buat. Kalau kita perhatikan secara seksama ya. Nah, harapannya setelah kita belajar hari ini, anak-anak ibu yang pertama dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial secara sederhana. Artinya dengan bahasa kalian aja. Jadi pas orang bilang kecerdasan artifisial atau KA atau bahasa kita sehari-hari AI. Nah, coba kalau di WA ini kan kita semua pasti ada punya HP kan? Ya. Ada walaupun tidak punya pribadi, punya orang tua. Kalian pernah pegang? Nah, di misalnya di WhatsApp atau di WA itu ada nggak kalian menemukan tulisan AI? Nah, itu merupakan AI tadi ya. Nah, diharapkan anak-anak ibu setelah kita belajar ini dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial secara sederhana. Selanjutnya, anak-anak ibu juga diharapkan dapat mengidentifikasi pemanfaatan dan dampak kecerdasan artifisial ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita belajar itu ada tujuan yang kita harapkan. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa. Tepuk 1. Nah, anak-anak ibu, kecerdasan artifisial. Apakah kamu pernah melihat mobil yang dapat berjalan sendiri tanpa sopir? Kalau
di game itu ada ya tanpa supir, ataupun di televisi ataupun di YouTube. Nah ya, nah itu merupakan dari kerja dari AI itu sendiri. Kemudian, apakah anak-anak itu pernah berbicara dengan program di dalam handphone atau komputer seperti Google Assistant yang dapat mengenali suara kita dan menjawab pertanyaan seperti manusia? Nah, itu merupakan kerja dari AI itu sendiri. Misalnya, ya, Google Assistant. Nah, misalnya, ibu gini kan ya, ada namanya aplikasi gitu. Google Assistant. Ya, ini dia apanya nih, bentuk aplikasinya. Ada kan di dalam handphone itu? Nah, untuk lebih jelasnya ini, ada medianya ibu. Pernah melihat seperti ini? Nah, Ibu tempel dulu ya. Bantu ibu aja kalau tempelkan di depan. Tempel di sini aja. Nah, di HP atau di laptop kita pernah melihat bentuk atau logo seperti ini. Ini merupakan kecerdasan artifisial atau AI itu sendiri. Misalnya Google Assistant. Kalau kita bertanya menggunakan Google Assistant itu, misalnya, halo Google, tolong jelaskan saya apa itu pengertian kecerdasan artifisial. Dia dengan sendiri akan memberikan informasi apa itu misalnya kecerdasan artifisial. Nanti kita akan aplikasikan di dalam bentuk di HP ibu, ada nantinya akan ibu tunjukkan bagaimana Google Assistant itu bekerja, ya. Dia akan membantu menjawab pertanyaan dari kita manusia, apa yang kita tanyakan. Itu canggihnya ya. Kalau kita mencari Google, nah misalnya ada tugas sekolah, kita tanya, kalian pernah nggak cari tugas sekolah di Google? Pernah ya? Nah itu dia. Cerdas apa tidak? cerdas. Cerdas. Nah, coba bayangkan bagaimana sebuah mobil itu dapat atau tahu kapan dia berbelok atau berhenti. Padahal tanpa supir ya. Dia tahu kapan dia berbelok, kapan dia harus berhenti. Kalau tanpa supir kan masih bisa dioperasikan sama supirnya ya. Kalau yang mobil tanpa supir tadi dengan sendirinya dia tahu. Nah, itu kerja dari AI. Hebat atau tidak? Hebat. Hebat. Kemudian, apakah benda-benda itu dapat berpikir seperti manusia? Dapat. Nah, misalnya kita minta pengertian kecerdasan artifisial atau apa yang dimaksud dengan misalnya diferensiasi ya. Apa misalnya kita tanya tentang tugas-tugas matematika, bilangan bulat, bilangan cacah misalnya ya, dia akan dapat menyajikan atau dapat memberikan penjelasan ya. Semua ini dapat terjadi karena teknologi yang disebut dengan kecerdasan artifisial atau AI. AI itu apa Bu? Nah, artificial intelligence itu pengertiannya. Kita lanjut lagi. Nah, tolong bacakan Nafisa. Pengertian artifisial itu apa? Nah, lanjut. Kecerdasan artifisial teknologi yang membuat komputer atau mesin dapat belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. Contohnya Google Maps untuk menunjukkan rute ke suatu tempat. Iya. Nah, jadi itu dia pengertiannya, yaitu kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin dapat belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Ya, contohnya Google Map. Siapa yang pernah menggunakan di sini Google Map? Misalnya pergi ke suatu tempat, pergi ke Pekanbaru misalnya. Ada yang pernah? Atau orang tuanya pernah mengikuti bepergian sama orang tuanya? Nah, ibu dulu waktu liburan pernah pergi ke kabupaten tetangga kita ya di Inggil ini, Kuansin. Nah, ibu tidak tahu tempatnya di mana rutenya, jadi ibu menggunakan Google ini ya. Google Map bisa petunjuk arah. Misalnya habis dari Paritujuh, minta tolong tunjukkan rute perjalanan ke kantor camat Batang Tuaka. Gunakan Google Map. Bisa? Bisa. Jadi itu adalah Google Map ya, fungsinya menunjukkan rute.
Kalau YouTube gimana? Bisa kalian mencari? Siapa yang bisa menggunakan YouTube di sini? YouTube. Nah, biasanya kalian menggunakan YouTube melihat apa? Kalau Usuk? Nonton apa? Nonton Ipin Bu, ya kan? Kalau Rehan apa biasanya kalau main YouTube? Melihat apa? Nah, mungkin lah Rehan ini tak pernah buka YouTube, Bu, yakin lah tiap hari, ya kan? Kalau Hafiz biasanya apa, Hafiz? Buka YouTube, mencari apa? Bisa melihat olahraga. Kalau ya Hafiz sukanya olahraga, main apa, Hafiz? Hafiz sukanya badminton, oke ya. Kemudian mobil tanpa supir tadi ya. Kemudian sekarang ini ada robot yang dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, pernah kalian lihat? Nah, kita ini masih jauh ya dari istilahnya itu dari pusat kota yang jadi kita bisanya hanya melihat di layar-layar kaca di media sosial misalnya ya. Media sosial itu tanpa batas gitu. Misalnya apa media sosial seperti Facebook. Di sini siapa yang punya Facebook? Nah, apalagi Instagram, TikTok. Nah, yang punya TikTok siapa? Punya Bu ini malu-malu nih, sampaikan aja. Ini dia. Ini adalah contoh-contoh kecerdasan artifisial yang seperti itu saja kayak ini. Ini bentuk apa nih? Kalian melihat gambar ini? Apa? Ini kamera HP. Dia bisa membaca wajah kita, ya, bisa mengenali, ya. Ini Google Assistant. Ini apa? Mobil pintar tadi yang tanpa supir ya. Nah, ini Google Assistant tadi. Kalau ini tadi simbol ini apa nih? Logo ini. Tanda apa nih? Google Map menunjukkan rute perjalanan kayak gitu ya. Kalau ini simbol apa? YouTube. Ini YouTube, ini juga. Ini apa tadi? Google Assistant tadi ya kita tanya. Fungsinya kita tahu. Oke. Kita mulai dari mana nih? Misalnya Google Assistant tadi ya, Ibu coba dulu kita buktikan. Kita buktikan. Ini dia. Ini sama kan? Aplikasinya coba perhatikan. Nah, ini apa? Google Assistant tadi. Ya. Ini Google Assistant. Sama kan dengan logo yang Ibu tampilkan di depan, coba kita gunakan ya, kita buktikan. Apa yang kita coba tanyakan? Coba kita minta, halo Google, tolong berikan kami penjelasan tentang kecerdasan artifisial. Halo tentu, berikut adalah penjelasan mengenai kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau program yang dapat berpikir, belajar, dan memecahkan masalah layaknya manusia. AI memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran. AI bisa belajar dari data yang ada dan mengidentifikasi pola untuk membuat prediksi atau keputusan. Nah, dia dapat menjawab pertanyaan kita. Hebat apa tidak? Canggih apa tidak? Canggih. Ya, dalam hitungan detik kita sudah dapat mengetahui itu dari kerja dari apa tadi? Google Assistant ya. Nah, kalau YouTube itu seperti apa, Bu? Nah, ini YouTube nih. Ini logo YouTube ya. Coba kita klik ini nih. Apa nih? Dengar ya suaranya? Apa itu? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan teman-teman saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, dengan fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya
Ini yang kita bahas tadi, pada Google Map. perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada di bawah, AI dipakai untuk mengenalkan permainan board dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy. Nah, ini dia dari kerja dari AI itu sendiri. Tadi ada bilang game online katanya ya, apalagi Instagram, dia akan merekomendasikan apa-apa yang kita sukai. Nah, misalnya kita hobinya melihat makanan, nah dia secara algoritma yang tersaji itu makanan. Begitu juga kalau kita belanja di Shopee, kalian senangnya membeli apa? Nah, itu akan di beranda itu akan tampil. Misalnya kita sukanya hobi baju, kalau kita buka aplikasi baju dia akan tampil aja. Kalau kita suka beli baju dia akan tampil baju ya gitu, atau alat-alat olahraga ya, atau makanan itu akan tampil gitu ya. Itu kerja dari AI ya. Kita lanjut ya, kalau kita lihat sampai habis panjang ya. Yang jelas anak-anak ibu memahami bahwa kecerdasan artifisial itu yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa tadi? Google Map, apalagi YouTube ya kan? Apalagi? Ini apa tadi? Google Assistant ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini dia yang ibu sampaikan tadi. Mobil cerdas yang tanpa supir. Nah, ini dia, ini gambarnya ya. Dia akan berjalan dengan sendirinya ya, tanpa ada dikendalikan. Dia bisa belok kanan, kadang tidak ada yang memegang kendalinya ya. Nah, itu sudah ada terprogram ya, saking hebatnya. Ini dia. Nah, kalau yang ini tangannya siapa nih? Robot. Nah, artinya robot juga sekarang ini dapat membantu pekerjaan manusia ya. Ini coba kita cari nih contoh kecerdasan artifisial mobil apa tadi? Mobil apa? Mobil cerdas ya, tanpa pengemudi. Ini siapa nih? Karakter siapa nih? Si Unyil. Unyil, kemudian kita dulu dan juga bersama Unyil. Dengan ibaratkan ini cukup bekerja berinovasi dan bidang teknologi. Lihat aja, dia sudah bisa mengembangkan kendaraan otomatis kayak gini. Ada mobil yang bisa jalan sendiri, sudah dilengkapi dengan sensor dan juga. Jadi gak bakal nabrak. Dengan sistem radar, mobil bisa menangkap sinyal perintah dan diprogram via komputer. Tinggal kita masukkan mau parkir di mana, lewat jalur mana, dan sebagainya. Ada juga mobil yang bisa disuruh parkir sendiri lewat aplikasi handphone. Kalau lupa parkir di mana, mobilnya tinggal kita panggil aja. Wah, keren ya. Terus ada shuttle bus yang sudah dilengkapi dengan beberapa sistem sensor canggih, mulai dari laser sensor, sensor kamera, dan sensor GPS. Jadi bakal otomatis berhenti kalau ada halangan di depannya. Aneh banget deh. Shuttle ini pakai tenaga listrik loh. Sekali isi bisa berjalan sejauh 100 km. Kalau di Indonesia, milik jarak dari Jakarta ke Purwakarta. Terus kecepatan maksimalnya sekitar 40 km per jam. Sometimes projects can involve multiple. Oke, itu tadi mobil cerdas. Nah, jadi tidak hanya melihat gambarnya tadi seperti apa mobil cerdas itu, tadi sudah disajikan video ya. Itu merupakan dari kerja dari AI. Hebat apa tidak? Hebat. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kita lanjut. Nah, mari kita lihat lagi pekerjaan robot membantu pekerjaan manusia. Kita lihat lagi, mau? Nih, kita lihat lagi ya.
Kalau kalian kurang pas bisa jangan. Ini robot deh, dia punya manusia. Itu programnya. Oke, kita lihatnya dan bisa dipahami. Nah, itu tadi yang Ibu tampilkan video-video dari kecerdasan artifisial itu sendiri. Ada yang kita lihat di YouTube tadi, mobil pintar, apalagi mobil cerdas, robot, ya, apalagi tadi. Kemudian mobil tadi, kalau misalnya kita lupa memarkir, ya, nah, dia akan mencari sendirinya, misalnya dengan sudah terkoneksi dengan handphone. Itu kerja dari artifisial. Oke, sekarang kita sudah memahami apa itu kecerdasan artifisial. Nah, kita lihat tadi secara bersama-sama videonya, gambarnya. Sekarang kita akan memasuki manfaat dan dampak kecerdasan artifisial. Ya, segala sesuatu itu pasti ada dampaknya. Kalau membantu Ibu bacakan Aira, itu apa aja dampaknya? Nah, ya, jadi kecerdasan artifisial yang dibuat itu pasti memberikan dampak dan manfaat kepada kita manusia. Tentunya lebih praktis, apalagi mudah, cepat, ya kan? Contohnya tadi kita cari tugas. Nah, dalam waktu singkat, Ibu tanya ke Google Assistant tadi, tolong jelaskan pengertian kecerdasan artifisial dengan semudahnya gitu. Dengan cepatnya dia akan memberikan informasi tersebut kepada kita sebagai manusia. Kalau menurut kalian, mana hebat manusia dari AI daripada AI? Manusia. Bagaimanapun manusia ini adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah. AI itu siapa yang menciptakan? Manusia dengan kemampuan ya. Nah, dia ada data sehingga dia dapat bekerja sesuai dengan instruksinya, sudah terprogram ya. Itu dia sistem kerja dari KA itu sendiri. Nah, beberapa manfaat KA yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi, sudah kita lakukan tadi mencari informasi dengan contoh Google Assistant dapat membantu kita menemukan jawaban dari pertanyaan. Kemudian membantu dalam transportasi, contoh Google Maps menunjukkan jalan ke mana arah tujuan kita. Ya, misalnya kita mau pergi ke kota A ke kota B. Nah, ya, itu dia juga merupakan salah satu manfaatnya. Kemudian apa lagi nih, Ha? Ayo bantu Akila. Apa lagi Akila? Nah, ternyata di era sekarang ini yang membantu dokter-dokter melakukan operasi itu juga dibantu oleh kecerdasan artifisial. Nah, adanya robot. Pernah kalian penasaran atau tidak nih? Perlu kita lihat? Perlu. Nah, coba kita cari apa dia? Robot ini tak apa pula nih? Apa itu? Tergunakan. Kita mencari contoh robot yang membantu dokter mengoperasi ya. Benar atau tidak nih? Jangan hanya katanya. Coba kita cari dulu. Robot dokter
tadi contoh di bidang kesehatan ya, robot membantu dokter menangani pasien. Kemudian apa lagi nih Han? Coba dibaca. Hafiz tolong dibacakan. Ini. Mempermudah komunikasi untuk contoh aplikasi media sosial, merekomendasikan teman atau konten yang kita sukai. Misalnya kalau di Facebook bisa ya kalian menambahkan teman. Misalnya kalian ingin menambahkan ibu jadi teman, bisa. Nah, suka berteman dengan siapa begitu ya. Ya, itu dia maksudnya. Kemudian apa lagi ini Han? Nih, tolong baca. Bantu ibu ya. Membuat hiburan lebih seru. Contohnya di video yang memiliki karakter yang dapat mengubah tingkat kesulitan main sesuai dengan levelnya. Nah, kalau kalian bermain game itu ada levelnya ya? Ada Rehan? Kalau level 1 itu biasanya lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Kalau level 2? Nah, itu hiburan untuk kita yang makin tinggi levelnya, makin tinggi pula tantangannya. Nah, itu dia maksudnya. Ya, jadi AI ini juga memberikan hiburan lebih seru ya. Kemudian, nah, selain ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, mengurangi interaksi dengan orang lain. Kalau sering menggunakan KA dapat membuat kita kurang bersosialisasi. Maksudnya di sini kita asik main HP aja, main game aja ya. Kita lupa bersosialisasi. Nah, di kamar aja kita main game ya. Lupa kita untuk berteman dengan teman ya. Misalnya asik main HP, ada lagi si Rehan bermain dengan Hafiz, ada lagi bermain dengan Ucup, Akila juga kurang asik main HP, ada lagi dia bermain secara langsung secara akhirnya kan tetangga rumahnya dekatan gitu. Artinya kita ansos, jadinya ansos itu antisosial ya, kurangnya kita berinteraksi dengan teman, kurangnya terjadi hubungan timbal balik dengan teman. Kalau kita bermain sepak bola itu gimana? Berarti kita hidup bersosial ya. Nah, bersosial kita ya itu di main bola itu ada kerjasama ya. Nah, saling membantu untuk mencetakkan gol. Nah, di sana ada sosialnya. Kemudian apa lagi? Mengganti beberapa pekerjaan manusia. Nah, itu juga salah satu dampaknya sehingga terjadinya pengangguran. Coba bayangkan tadi. Yang kita lihat tadi apa? Robot mengantar makanan. Nah, seharusnya bisa itu dilakukan sama manusia karena canggihnya sekarang robot yang bekerja bisa menyebabkan pengangguran apa tidak? Nah, jadi anak-anak itu semuanya, ayo isi dada kita dengan pengetahuan, otak kita dengan pengetahuan, wawasan ya. Nah, kemudian tanamkan iman dan takwa kita di dalam hati kita ya, sehingga kita tidak ketinggalan. Nah, belajarlah sungguh-sungguh. Sekarang zamannya sudah canggih ya, berbeda dengan zaman nenek-nenek kita, mama-mama kita, ibu aja sudah zaman itu udah ketinggalan. Kalian sekarang sudah di abad berapa nih, 21 ya, gitu, udah canggih. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh agar kita tidak ketinggalan. Kemudian apa lagi ya? Menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Ini sekarang ini itulah ya dampak negatifnya. Ibu misalnya foto di sini ya, bisa foto itu diedit, nah tiba-tiba ibu bersebelahan dengan presiden. Itu nyata apa tidak? Itu editan hoax ya. Kemudian berita-berita juga telah terjadi, misalnya di desa Gemilang misalnya berita viral yang kurang bagus misalnya ya. Nah, misalnya terjadi tindakan kriminal, nah misalnya ya, padahal tidak ada informasi itu, cuma orang-orang aja membuat hoax. Jadi hati-hati kita dalam menerima informasi, kita cari, kita verifikasi dulu apakah benar informasinya atau tidak. Nah, itu salah satu dampak negatif dari AI itu. Jadi kita harus pintar-pintar juga tanya, jangan kita terima informasi itu ya tanpa kita filter. Kemudian apalagi terlalu tergantung pada teknologi. Jika sering menggunakan KA tanpa bersikap kritis, kita akan menjadi malas untuk berpikir dengan kemampuan sendiri
dan selalu dibantu oleh mesin. Nah, contohnya kayak ibu tadi, ya menggunakan tanya udah. Tolong jelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Ya, malas jadinya kita berpikir, nah ya terlalu gampang, pengen yang mudah-mudah sehingga otak kita tidak kita asah. Itu salah satu dampak negatifnya. Jadi dia ada dua, ada positif, ada negatifnya. Bisa kita lah dia ambil yang positifnya, kita buang yang negatifnya. Bisa dipahami anak-anak ibu? Nah, tepuk satu, tepuk semangat. Semangat. Oke, nah gitu tadi penjelasan ibu. Dari penjelasan yang kita bahas atau kita perhatikan secara seksama ini, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu akan membagi anak-anak ibu dua kelompok mengerjakan RKPD ini, kelompok 1, kelompok 2. Tugasnya sangat mudah. Kita akan mencocokkan yang mana AI gitu ya, cocokkan gambarnya aja. Gitu bisa dipahami. Nah, putar ini kelompoknya. Setelah itu misalnya ini, nah ini apa di Google Assistant ini cocokkan. Nah, mana ini ke sini kan atau ini ke sini? Mudah sekali ya. Ya, silakan dengan kerjasama yang baik ya. Kelompok 2. Kelompok bapak-bapak yang ganteng itu kelompok 2 ya. Berapa waktunya? 5 menit. 3 menit bisa? Bisa. 2 menit? Bisa. Oke. 1 menit. Oke. Yuk. Kerjasama yang baik ya. Udah tahan dulu ya, memang ya. Oke, sekarang coba kita minta dari kelompok mana dulu yang bersedia maju aja. Oke, maju silakan. Itu katanya abang kita yang ganteng. Ya perhatikan ya, jujur ya, kalau sama dibetulkan, kalau betul dibetulkan, kalau salah disalahkan. Oke, ini dia Abang Hafiz ya. Kalau dari kelompok 2, nomor 1 Google apa jawabannya? Google Assistant ya. Ya, coba sampaikan. Nomor 1 Google Assistant. Nah, sama. Kelompok 2 gimana? Kelompok 1 gimana? Sama, oke. Nomor 2-nya Mobil pintar. nah, jawabannya mobil pintar. Gimana? Sama. Oke, yuk sisakan untuk kelompok ini lagi, kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Gambar yang ke yuk yang ketiga katanya game. Oke, sama. Kemudian nah, yang keempat robot bayinya apa dulu? Coba ibu lihat kan. Nah, seperti ini jawabnya, silakan ibu. Nah, sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk ke depan. Tepuk ke depan. Oke, ibu ucapkan terima kasih sama anak-anak ibu karena telah bekerja di kelompoknya dengan baik. Aplaus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Baik anak-anak ibu, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu meminta anak-anak ibu untuk membuat refleksi ya
bagaimana perasaannya belajar pada hari ini. Apakah senang, apakah sedih, kayak gitu. Kemudian apa yang diketahui dengan belajar hari ini. Setelah ini kita ditempel ke depan ya. Ini Ibu kasih sticky note-nya ya, tolong dijawab. Nafisa mau yang warna apa? Pink. Pink. Hijau. Oke. Orange. Oke. Oh, Hafiz suka yang warna pink. Asia suka warna apa? Kuning. Oke. Nanti setelah dibuat ditempel ke depan ya seperti biasa. Tadi gimana refleksi anak-anak Ibu belajar pada hari ini. Sudah? Oke, boleh tempel ke depan. Tunggu temannya, sudah selesai semuanya. Tunggu sebentar ya temannya. Oke, buat nama jangan lupa. Buat nama ya. Ini gasing dari hapus ya. Oke, kita minum. Udah, yang cewek-ceweknya, anak Ibu yang cantik, boleh ditempel ke depan. Ini apa ya, refleksinya ya. Ya, buat ini refleksinya. Ibu minta baru untuk dibacakan ya tulisan masing-masing karena Ibu ada tulisan kalian ini cantik betul. Bisa nempel ya? Ini terbalik nih. Kadang terbalik. Terbalik lah. Oke. Ini aja kita pilih. Siapa lagi yang belum apa buat? Nah, bantu Ibu, ini siapa nih? Ini apa nih? Akila, bantu Ibu bacakan. Apa hasil refleksinya? Senang. Artifisial. Oke, terima kasih Akila. Ini kata Akila, katanya dia senang karena dapat mengetahui kecerdasan dari artifisial. Silahkan duduk, tepuk tangan. Selanjutnya, ini siapa nih? Ini siapa nih? Tak kasih nama, apa? Rehan ya? Ini tak ada. Ini Kairan yang bisa bantu nih. Ini siapa ini? Bisa apa nih? Rehan ya? Baca aja yang punya Rehan yang mana? Baca bantu. Oh iya, ada namanya Rehannya. Senang dapat mengetahui ada robot yang dapat membantu manusia. Oke, kata Rehan senang. Nah, dapat mengetahui ada robot yang dapat membantu manusia. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk Rehan. Terus ini Khaira lah, bantu nih Khaira. Jelas namanya. Oke, tulis tulis nama. Makanya. Oke, terima kasih untuk Khaira. Tepuk tangan. Kata Khaira sudah belajar senang karena dapat mengetahui aplikasi. Mungkin maksudnya itu aplikasi AI yang ada di HP. Terus ini tulisan siapa nih? Ini senang karena dapat membantu dalam transportasi. Siapa yang tadi jawab? Oh iya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ian. Ini senang dapat mengetahui
diketahui ada dampak negatif kecerdasan artifisial. Ini siapa ngerjakan ya? Usul, oke. Ini Nana, itu bacaannya bercepat aja nih. Nana senang karena dapat membantu. Oh, maksudnya KA dapat membantu manusia. Oke, terima kasih Nana. Hafiz, Arufis, Banti, Bukis, apa bacaannya? Karena dapat mencari informasi. Oh, berarti kita di Google Assistant ya, untuk menyebutkan informasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk anak-anak ibu. Tadi telah mengerjakan tugas di kelompoknya, kemudian telah memberikan refleksi. Untuk tindak lanjutnya, ibu minta tolong sama anaknya ibu di pertemuan selanjutnya, tolong carikan ibu apa ini ha? Mesin cerdas yang kalian ketahui ya, yang membantu pekerjaan manusia. Nanti di pertemuan selanjutnya ibu minta ya, masing-masing anak-anak ibu carikan apa aja mesin cerdas di kehidupan sehari-hari manusia yang dapat meringankan pekerjaannya. Oke, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu boleh istirahat dengan tertib. Ya, silakan.